Creative writing dapat dituangkan dalam berbagai media. Nah, setiap media punya karakteristik tersendiri yang mempengaruhi gaya, format, dan teknik penulisan. Contohnya media cetak seperti buku, majalah, dan koran. Media ini bersifat tekstual dan biasanya dengan gaya bahasa yang formal atau sastra. Pembacanya cenderung lebih fokus karena linear dari awal sampai akhir. Jenis tulisan yang cocok di media cetak antara lain ada fiksi, puisi, future, dan esai. Selanjutnya ada media elektronik seperti radio dan televisi. Radio bersifat audio, jadi penulisnya menekankan pada bunyi, intonasi, dan efek suara. Nah, sedangkan televisi bersifat audiovisual yang menggabungkan gambar, suara, dan gerak. Media ini sangat cocok untuk karya seperti drama radio, skenario film, dan iklan televisi yang membutuhkan unsur suara dan visual yang menarik. Kemudian ada media digital dan online. Media ini bersifat interaktif, visual, dan cepat menyebar. Format penulisan biasanya lebih ringkas, catchy, dan menyesuaikan algoritma platform digital. Jenis tulisan yang cocok di media digital antara lain adalah blog, konten, media sosial, copywriting, digital, hingga web novel. Creative writing memiliki banyak bentuk dan tipe naskah, tergantung pada tujuan, media, dan gaya penulisannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah naskah fiksi. Dalam kategori ini, ada beberapa bentuk seperti cerpen, novel, dan flash fiction. Cerpen bersifat singkat dan fokus pada satu konflik utama. Nah, novel lebih panjang, punya banyak karakter, alur, dan konflik yang kompleks. Sedangkan flash fiction adalah cerita super pendek, biasanya kurang dari 1000 kata, tapi tetap punya unsur cerita lengkap. Selanjutnya ada naskah puisi. Puisi menekankan pada keindahan bahasa, irama, makna, simbolis, bentuknya bisa beragam, seperti puisi bebas, pantun, haiku, atau soneta. Puisi bukan hanya soal kata-kata indah, tapi juga bagaimana penulis menyampaikan perasaan dan makna secara padat dan mendalam. Kemudian ada naskah drama dan teater. Naskah ini disusun dalam bentuk dialog antar tokoh karena tujuannya memang untuk dipentaskan. Fokus utama dari drama adalah konflik dan aksi di atas panggung, sehingga penulis harus memperhatikan emosi, ekspresi, dan interaksi antar tokoh. Selanjutnya ada naskah non-fiksi kreatif. Jenis ini tetap berdasarkan fakta atau kisah nyata, tapi disampaikan dengan gaya bahasa sastra dan ekspresif. Contohnya seperti future jurnalistik, yaitu tulisan fakta yang dikemas dengan gaya bercerita. Dan terakhir ada naskah copywriting serta konten kreatif. Jenis ini banyak digunakan di dunia periklanan dan media sosial. Contohnya seperti iklan cetak atau digital yang dibuat singkat, padat, dan persuasif. Naskah creative writing sangat beragam, mulai dari karya fiksi hingga konten digital modern. Setiap jenis memiliki tujuan, gaya, dan teknik penulisan yang berbeda. Namun, semuanya sama-sama menonjolkan unsur kreativitas dan ekspresi penulis. Dalam dunia creative writing, media memiliki peran penting dalam menentukan bentuk dan gaya penulisan naskah. Setiap media punya karakteristik yang beda, ada yang tekstual, ada yang audio, ada yang visual, dan interaktif. Nah, oleh karena itu, penulis harus menyesuaikan cara menulisnya agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Misalnya ada naskah film. Dalam naskah film, penulis harus menonjolkan unsur visual. Artinya, tulisan harus menggambarkan adegan, ekspresi, dan gerakan secara detail, karena nanti akan divisualisasikan di layar. Berbeda dengan naskah radio, media radio hanya mengandalkan suara, jadi penulis perlu fokus pada dialog, intonasi, dan efek audio. Pendengar harus bisa membayangkan situasi hanya dari suara yang mereka dengar. Lalu untuk naskah digital seperti konten media sosial atau artikel online, gaya penulisannya harus ringkas, interaktif, dan menarik perhatian dengan cepat. Biasanya menggunakan bahasa yang santai dan disertai elemen visual seperti gambar, emoji, atau video pendek
agar lebih engaging. Saya pernah membuat cerpen dengan menggunakan creative writing sebagai dasar keilmuan. Cerpen yang saya buat bertemakan fiksi fantasi dengan judul Cahaya Pedang Elektra, dengan analisis pendekatan creative writing. Ternyata menulis creative writing itu bukan cuma soal kata-kata indah atau kalimat yang rapi, tapi tentang bagaimana kita menuangkan jiwa ke dalam tulisan. Kadang ide datang dari hal-hal sepele, secangkir kopi yang mendingin, hujan yang turun diam-diam, atau bahkan luka yang belum sembuh. Menulis creative writing itu seperti berbicara dengan diri sendiri, tapi lewat metafora dan imajinasi. Ada kebebasan, tapi juga kejujuran. Kadang bahasanya mengalir seperti puisi, kadang berantakan seperti pikiran di tengah malam, dan justru disitulah letak keindahannya. Bisa kita pahami bahwa creative writing bersifat sangat fleksibel. Artinya, penulisan kreatif dapat disajikan dalam berbagai media, baik itu media cetak, elektronik maupun digital. Setiap media memiliki karakteristik yang berbeda dan hal itu dipengaruhi pada gaya, format, serta struktur naskah yang ditulis. Karena itu, seorang penulis kreatif harus mampu beradaptasi dengan medium tempat karyanya dipublikasikan. Kita juga telah membahas bahwa tipe-tipe naskah creative writing sangat beragam, mulai dari fiksi, puisi, drama, dan skenario, hingga non-fiksi kreatif dan konten digital modern. Masing-masing memiliki tujuan dan teknik penulisan yang unik. Sebagai mahasiswa komunikasi, penting bagi kita untuk menguasai berbagai format naskah sesuai kebutuhan industri media saat ini. Dengan begitu, kita bisa menjadi penulis yang kreatif, adaptif, dan profesional, siap menghadapi dunia kerja yang terus berkembang di era digital.